Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almia Sari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor DIN 2902150014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya buat, yaitu pelanggaran etika bisnis di pusat perbelanjaan. Sebagai tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Kurna Damayanti SE. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang. Dengan adanya mall, saat ini bukan lagi sekedar untuk memenuhi fungsi utama itu melayani kebutuhan belanja masyarakat, akan tetapi dijadikan sebagai tempat bersantai pada akhir pekan. Mall juga dapat diartikan sebagai kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam kebutuhan ekonomi sosial masyarakat, serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Dalam menentukan strategi untuk menarik pengunjung, maka mall dapat menerapkan tema indoor dan outdoor. Mall, tema alainan berkonsep taman, berkonsep tematik, dan juga mall berkonsep hotel. Di sini saya akan bahas tentang pelanggaran etika bisnis di mall atau di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, permasalahannya itu apa sih? Nah, masalahnya itu penggunaan plastik yang berlebihan di dalam mall. Juga dampak plastik terhadap lingkungan itu apa? Nah, untuk penggunaan plastik yang berlebihan di mall. Nah, pasti kan sudah diketahui plastik itu di mall baik pun di pusat perbelanjaan lain pun itu banyak sekali plastik digunakan di toko-toko biasa atau toko kantongan ataupun di jalan-jalan kayak gitu itu masih banyak banget. Nah, ini yang bahan untuk permasalahan. Permasalahan plastik itu bukan hanya untuk di pusat perbelanjaan saja, tapi juga di tempat-tempat lainnya. Nah, plastik merupakan barang yang tidak dapat dipisahkan lagi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maraknya penggunaan kantong plastik dikarenakan penggunaannya yang sangat mudah dan ditemukan di mana saja. Kantong plastik juga menjadi favorit karena penggunaannya mudah, karena lebih efisien dan harganya murah. Nah, ini yang membuat plastik sering digunakan oleh masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah karena penggunaannya mudah dan di mana saja. Juga harganya yang murah. Dampak plastik terhadap lingkungan. Nah, ini dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Dampak ini ternyata sangat signifikan. Konsumsi berlebihan terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar karena bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit berdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terkomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Nah, bayangkan 100 tahun sampai 500 tahun yang tercemar aja di bumi kita itu yang ratusan tahun sebelumnya itu masih belum terurai. Nah, bagaimana dengan plastik yang kita buang dengan sembarangan itu akan mencemarkan masa depan dunia kita. Penyelesaiannya. Nah, dengan upaya penanggulangan limbah plastik. Nah, setelah banyaknya limbah plastik yang ada ini adalah upaya penanggulangan limbah plastik. Itu dengan daur ulang. Nah,
Penanganan limbah plastik yang paling ideal adalah dengan mendaur ulang. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak mudah dijalankan. Proses daur ulang melalui tahapan-tahapan pengumpulan, pemisahan, pelelehan, dan pembentukan ulang. Ini yang susah tuh. Nah, yang membuat paling susah untuk daur ulang itu, apalagi sekarang itu dengan pengumpulan dan pemisahan, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pengumpulan dan pemisahan limbah plastik dengan limbah yang lainnya. Ini yang masih sulit, dan ini yang membuat penanggulangan limbah plastik sampai sekarang yang di Indonesia saja itu belum terselesaikan, dan khususnya di dunia belum terselesaikan sampai sekarang dari dulu. Selanjutnya itu insinerasi atau pembakaran. Nah, itu cara lain untuk mengatasi limbah plastik adalah dengan membakarnya pada suhu tinggi. Limbah plastik mempunyai nilai kalori yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Namun, dengan pembakaran itu bisa merusak polusi udara di sekelilingnya. Nah, ini juga bahaya juga gitu, ada dampak negatifnya juga. Nah, untuk upaya penanggulangan yang ketiga itu plastik biodegradable. Nah, plastik biodegradable ini dapat diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat dihasilkan secara alami. Terus pada satu plastik biodegradable disebut juga bioplastik, yaitu plastik yang seluruh atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Nah, penyelesaian kedua itu upaya penanggulangan limbah plastik. Upaya penggantian limbah plastik. Nah, pertama dengan Casablanca. Apa sih Casablanca itu? Nah, mungkin dari gambar itu Casablanca itu hampir sama dengan plastik, tapi yang membedakan tuh bahannya. Ini tuh terbuat dari bahan pati tapioka singkong dan murni 98% dari pati tapioka, 1%-nya dari nabati. Nah, ini itu yang membedakan kantong plastik Casablanca dengan kantong plastik lain itu apa sih? Yaitu teksturnya yang lebih lembut dan halus sehingga mudah terurai. Nah, kedua paper bag. Nah, paper bag itu kantong kertas ini sih sudah banyak juga yang beberapa digunakan seperti ada juga untuk ini bisa untuk kemasan produk makanan gitu, kayak sekarang juga banyak yang menggunakan kayak gitu kayak KFC gitu kan, McD dengan plastik seperti ini, dengan kertas seperti ini. Ketiga, tas jaring kantung karton. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk buah dan sayuran. Nah, banyak juga ya kayak di supermarket gitu untuk buah dan sayuran menggunakan ini karena lebih efektif dan mengurangi limbah plastik. Yang keempat tuh tas kanvas. Nah, ini dia nih yang sekarang sudah banyak juga ya, banyak juga sekarang masyarakat itu yang menggunakan ini. Karena mungkin ya ini lebih efektif karena nggak hanya sekali pakai, jadi bisa dipakai untuk berikut-berikutnya. Yang ketiga, silakan Ziploc pouch. Nah, yang ketiga pouch ini nih. Ini juga untuk berguna karena tidak sekali pakai dan lebih hemat. Dan yang pastinya menanggulangi limbah plastik. Nah, undang-undang yang berlaku tentang limbah plastik ini. Nah, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009 bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, dari undang-undang ini itu melindungi Indonesia dari pencemaran. Nah, salah satu pencemaran itu dari limbah plastik ini yang
ya kita sadari dan tidak sadari kita melakukan pencemaran. Baik saya pun sendiri seperti itu. Yang kedua itu menjamin keselamatan kesehatan kehidupan manusia. Nah, karena adanya pencemaran itu bisa mengganggu keselamatan kesehatan warga Indonesia juga. Juga menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Nah, dari sini berarti tadi kan limbah plastik mencemari laut. Nah, banyak ekosistem di laut yang mungkin akan tercemar dan mungkin ada beberapa yang punah karena limbah tersebut. 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, di sini karena apa yang kita buang sampah sekarang itu akan mempengaruhi masa depan anak cucu kita ke depannya. Nah, kita itu harus menjamin keadilan generasi kita selanjutnya seperti itu. Ketujuh itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global. Ini dia undang-undang yang berlaku. Jadi kesimpulannya itu diharapkan agar kesimpulannya itu bahwa plastik itu adalah sadari tidak sadari itu sangat mencemari lingkungan kita sekitar, bahkan lingkungan semuanya gitu kan, lingkungan daerah kita, negara kita, bahkan dunia, bumi kita ini itu terpengaruhi oleh sampah dan banyak jutaan, miliaran ton sampah per tahun yang dihasilkan oleh di bumi ini. Sampai miliaran ton per tahun. Bayangkan, kalau itu sampah berkumpul mungkin bumi itu sudah terpenuhi dengan sampah. Nah, sarannya untuk masyarakat dan untuk kita semua gitu. Sarannya itu kita harus sadar akan lingkungan hidup kita. Jadi hal kecil dulu mungkin kita untuk mengikuti untuk menanggulangi limbah dari lingkup yang besar itu kita tidak bisa. Dari lingkup kita dulu aja, di kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertama kita tidak buang sampah. Sebenarnya kalau kita menggunakan plastik, kita harus memisahkan plastik, sampah plastik dengan sampah kotor dan sampah lain-lainnya. Jadi pemisahan untuk mempermudah pemisahan. Dan yang kedua itu caranya itu kita tuh menggunakan dengan pengganti plastik seperti tadi, seperti kain kanvas. Nah, itu yang lebih efektif sih, karena lebih mudah juga dan awet juga, yang pasti irit juga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.